Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Fadila. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, yang mana di sini akan saya presentasikan mengenai tafsir aktual Kiai Haji Musta'in Syafi'i, analisis nilai-nilai tabayun dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. Yang mana pembahasannya mengenai kerangka teori dan juga metodologi penelitian. Nah, sebelum masuk ke kerangka teorinya, di sini ada tiga variabel, yakni tafsir aktual Kiai Haji Musta'in Syafi'i, kemudian nilai-nilai tabayun, dan ada Quran Surah Al-Isra ayat 36. Nah, eh, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni kerangka. Baik, jadi yang pertama ada kerangka teori. Nah, kerangka teori yang saya pakai di sini ada tiga. Yang pertama ada tafsir aktual, kedua ada metode tafsir, kemudian yang ketiga ada konsep tabayun. Langsung saja, yang pertama adalah tafsir aktual. Apa itu tafsir aktual? Jadi tafsir aktual di sini adalah sebuah penafsiran yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat, atau biasa disebut dengan tafsir sosial ataupun bayani ijtimai. Karena fokusnya pada relevansi ayat terhadap permasalahan sosial, politik, moral, budaya yang mana dihadapi oleh masyarakat masa kini. Jadi aktual di sini itu yang relevan gitu, yang relevan dengan masyarakat masa kini. Makanya kenapa dinamakan sebagai aktual. Nah, kemudian menurut Kiai Haji Musta'in Syafi'i, tafsir aktual ini adalah pendekatan penting dalam studi Al-Quran di era modern karena membantu umat Islam untuk memahami teks atau Al-Quran dengan lebih baik dan memberikan alat. Nah, jadi penafsirannya ini dijadikan alat untuk menghadapi tantangan zaman dengan menggabungkan pemahaman mendalam mengenai teks Al-Quran dan juga analisis kontekstual yang relevan. Nah, pendekatan ini itu berperan penting dalam menjaga relevansi ajaran Islam di tengah dinamika ataupun persoalan kehidupan modern. Ini menurutnya beliau Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Nah, dalam menafsirkan eh, Kiai Haji Musta'in Syafi'i ini menggunakan kategori tafsir aktual ini tadi ya. Jadi dalam mengaktualisasikan tafsir, beliau ini memulai mengaktualisasikannya ini karena kepekaannya beliau terhadap persoalan ataupun dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang di Indonesia. Seperti yang sudah beliau ucapkan tadi. Nah, dalam penafsirannya, beliau menyoroti berbagai isu yang sering diperbincangkan publik seperti keadilan sosial, ekonomi, dan juga moralitas. Nah, dengan begitu, fungsi dari tafsir ini tuh bukan hanya sebagai penjelas dari Al-Quran saja, tapi juga sebagai langkah praktis dalam menghadapi masalah kehidupan bagi masyarakat. Nah, dengan adanya konsep tafsir aktual tadi, maka konsep ini tuh sangat penting dalam memahami dan juga mengungkapkan mengenai penafsirannya beliau ini. Karena dari judul penafsirannya beliau saja, yakni tafsir Al-Quran aktual. Jadi dalam judulnya itu sudah memakai aktual. Jadi konsep tafsir aktual ini ya sangat relevan gitu untuk kita pakai dalam mengkaji penafsirannya beliau. Nah, eee, terkhusus juga fokusnya ini pada nilai-nilai tabayun dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. Nah, yang kedua ada metode tafsir. Nah, metode tafsir ini merupakan langkah ya atau cara yang digunakan oleh mufasir untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, metode ini menurut Abdul Hay Al-Farmawi dalam kitabnya Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudu'i itu menyebutkan bahwa jumlah dari metode penafsiran ini ada empat. Yang pertama ada tahlili, yang kedua ada ijmali, yang ketiga ada mukoron, dan yang keempat ada maudhu'i. Nah, dari keempat ini, yang nantinya salah satunya ini akan dipakai sebagai eh, akan dipakai untuk menafsirkan
untuk memahami dalam penafsirannya Kiai Haji Musta'in ini. Nah, dengan begitu, pemaparan mengenai teori, metode penafsiran yang disebutkan di atas itu bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dalam memahami bagaimana Kiai Haji Musta'in ini tuh menafsirkan, Quran Surah Al-Isra ayat 36. Jadi menggunakan metode apa? Nah, di situ nantinya akan dijelaskan mengenai metodenya. Dan penafsirannya beliau ini itu bercorak adabi ijtimai, yang mana adabi ijtimai seperti yang sudah di awal dijelaskan itu menjelaskan mengenai eh, dinamika sosial, politik ya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada konsep tabayun. Nah, konsep tabayun Eee, yakni prinsip kehati-hatian dalam menerima informasi dengan meneliti, menyeleksi, memastikan bahwa kebenaran berita sebagaimana dijelaskan para ulama, eee, kita harus berhati-hati dalam menerima informasi. Jadi, tabayun ini itu berkaitan sekali dengan, eee Quran Surah Al-Isra ayat 36, di mana Allah melarang manusia untuk mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Jadi, ayat ini tuh menjadi dasar nilai dan seseorang itu tidak boleh hanya mengikuti dugaan berita atau sangkaannya tanpa bukti gitu. Jadi, konsep tabayun ini yang nantinya akan dipakai sebagai eh, untuk mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 menurut tafsirnya Kiai Haji Musta'in. Oke, mungkin eh, itu dari kerangka teori yang saya pakai. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah metode penelitian. Jadi, eh, di sini metode penelitian ini adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, di sini yang pertama ada jenis dan juga pendekatan penelitian. Penelitian ini tuh menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat library research atau kepustakaan ya. Nah, tujuannya untuk memahami penafsiran yang dikaji. Jadi, tafsir aktual Kiai Haji Musta'in Syafi'i terhadap Quran Surah Al-Isra 36 yang dianalisis nanti secara mendalam dan juga deskriptif dengan mengumpulkan data yang relevan, terutama melalui situs resminya, di situs resminya Tebu Ireng di web Bangsa Online. Jadi beliau ini, tidak memiliki buku yang asli, tapi beliau ini menafsirkannya eh, lewat web resminya Tebu Ireng, yakni webnya Bangsa Online yang setiap harinya itu selalu update, biasanya satu ayat per hari gitu. Kecuali hari Sabtu dan Minggu kalau nggak salah. Nah, dari berbagai eh, rujukan juga selain dari situs webnya itu juga berupa buku, artikel, dan juga skripsi atau tesis-tesis terdahulu. Nah, kemudian yang kedua ada sumber data. Nah, dalam penelitian ada dua sumber data, yakni sumber data primer dan juga sekunder. Nah, sumber data primer ini eh, adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, baik itu individu ataupun kelompok. Nah, data ini umumnya ini dikumpulkan melalui metode wawancara, survei, eksperimen, atau pengamatan langsung. Nah, dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan ini ya tafsir aktual karyanya beliau yang mana yang ada di web tadi yang menjelaskan mengenai eh, Quran Surah Al-Isra ayat 36. Kemudian data sekundernya ini adalah data yang berperan sebagai pendukung. Jadi seperti artikel yang terkait mengenai variabel-variabel yang sudah disebutkan, kemudian buku-buku dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui studi dokumen, eh, memanfaatkan berbagai bentuk dokumen, baik tulisan, gambar, karya visual, maupun data elektronik. Nah, karena penelitian ini tuh bersifat
perpustakaan, maka teknik pengumpulan yang dilakukan ini melalui dokumentasi dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ditafsirkan oleh beliau, eee kemudian artikel-artikel terkait juga ini sebagai pendukung, kemudian juga studi literatur dengan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan tafsir aktual ini, kemudian nilai-nilai tabayun, dan yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Isra ayat 36. Nah, dengan begitu, itu akan menghasilkan hasil penelitian yang relevan nantinya. Kemudian ada metode analisis data. Nah, dengan, analisis data ini yang digunakan ini, dengan menganalisis isi yang digunakan untuk memahami dan juga mengidentifikasi penafsiran yang ada dalam, tafsirnya beliau ini. Jadi Quran Surah Al-Isra ayat 36 ini memilih bagian yang berkaitan dengan nilai-nilai tabayun, bentuk dari aktualisasi ayatnya, dan makna dari ayatnya. Kemudian menggunakan analisis deskriptif juga untuk mendapatkan hasil temuan yang jelas dan juga sistematis. Dengan memaparkan bagaimana cara Kiai Haji Nustain ini dalam menafsirkan ayat, kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai tabayun, dan bagaimana nilai-nilai tersebut ini dapat dipahami oleh masyarakat dalam konteks zaman saat ini. Kemudian yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Nah, sistematika pembahasan ini terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, dan juga bab 4. Yang mana bab 1 ini terdiri dari pendahuluan, kemudian yang kedua, ada bab 2 ini berisi tinjauan pustaka dan juga kerangka teori yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang ketiga, ada bab 3 yang mana menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan, sumber data yang barusan kita bahas. Kemudian yang keempat, ada berisi pembahasan terkait dengan, biografi mungkin, pengalaman, dan juga pengabdiannya, kemudian gambaran umum tentang tafsir aktual beliau ini, dan juga, eee, hasil analisis penulis terhadap tafsirnya beliau ini yang jika dikaitkan dengan Quran Surah Al-Isra, dan juga nilai-nilai tabayun. Kemudian yang terakhir, lupa ya, jadi ada bab 5 juga yang terakhir, ini membuat kesimpulan dari hasil penelitian, yang sudah diteliti oleh peneliti dan juga beberapa saran yang, mungkin dirasa perlu untuk mengembangkan kajian selanjutnya. Jadi, mungkin itu, pembahasan saya kali ini mengenai kerangka teori dan juga metode penelitian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Eee, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.